Cek, 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 cek. Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya mohon maaf mas, minggu ini saya nggak bisa call karena lagi ada di jalan. Jadi kalau meeting jam 1 siang lagi nggak memungkinkan. Jadi hari ini saya mau share untuk aktivitas monthly dan weekly dari iklan JDL kita. Oke, kita langsung ke report aja. Oke, untuk di bulan Mei ini kita update dari tanggal 1 sampai 23 Mei. Pertama ad spend kita sudah di angka 59 juta atau hampir 60 juta ya. Lalu di impression kita udah 4 juta 600 kalau kita bandingkan dengan bulan April lalu. Waktu kita spend 100 juta kita dapat 4,2 juta impression atau tayangan iklan, sedangkan di bulan Mei kita baru 60 hampir 60 juta. Kita udah dapat 4,6 juta. Itu karena persaingan iklan yang bulan April atau bulan Ramadan kemarin tinggi banget di 23.000, kita turun di 50% lah, 12.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk CTR link atau rasio klik iklan masih di 0,9, atau kalau kita lihat dari cost kita masih di 1.300-an, yang bulan kemarin 2.600, jadi ini lebih murah. Lalu untuk link klik kita dapat 44.000 link klik, dan untuk lead yang masuk kita dapat 6.065. Kalau kita bandingkan dengan bulan lalu di April, kita spend 100 juta kita dapat 6.200 lead atau cost per lead 16.000, sedangkan di bulan Mei ini kita lead 6.000, spend 59 jutaan, itu kita cost per lead masih di 9.800. Dengan lead rate atau rasio orang yang mengklik iklan kita lalu dibandingkan dengan yang menjadi lead, mengisi form lead, itu kita di 13% ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sedangkan untuk lead MDesk ini nggak, minggu ini atau seminggu yang terakhir kita nggak ada aktivitas apa-apa karena kita cek kemarin lead MDesk rate-nya kita masih rendah banget di 2,64%. Jadi untuk lead MDesk masih menunggu apakah nanti ada improvisasi dari tim developer atau enggak, karena kalau memang kita paksakan dengan website yang masih ada itu agak berat sih seperti itu. Karena kalau kita kemarin sudah dioptimasi dari segi iklan, kita udah bisa nurunin cost per klik dan cost per page view MDesk dari 8.000 ke 3.000, dari 14.000 ke 5.000. Nah, cuma kalau dari cost per lead-nya kita masih tinggi banget ya, 200 ribuan. Itu aja kalau dari MDesk. Oke, kita ke weekly report. Weekly report seperti biasa, saya update dari tanggal sebenarnya 19 sampai 25, lalu kita update 19 sampai 23. Untuk ad spend karena kemarin kita mau turunin budget, kita rem budget. Yang biasanya kita spend 3,5 jutaan per hari, sekarang cuma 2 jutaan, 2 juta pas lah, kurang lebih 2 juta, sehingga di 5 hari terakhir kita di 11 jutaan. Lalu untuk impression kita dapat 600 ribuan atau cost per impression di 17.000. Ini naik dari minggu lalu karena kita juga kemarin take down untuk konten yang kurir, yang kemarin banyak komenan locker. Nah, kita ganti nih dengan edit gambar, kita hilangkan kata kurir, ternyata cost per lead-nya lebih mahal, jadi malah kita bisa ngefilter, maksudnya nggak ada komenan-komenan yang naik-naik locker, sehingga dari situ cost CPM kita naik. Nah, untuk CTR kita naik dari 1,07 ke 1,12. Cuma kalau memang kita cek cost per klik yang kemarin Rp1.000, sekarang di 1.500. Lalu di sini ada link klik jumlah ada 7.500 klik. Kalau dibanding kemarin itu murah banget, kita di 24.000, karena balik lagi itu karena efek dari
si konten kurir ya. Ketika si Facebook dapat data murah, dia bakal ngedeliver ke orang-orang yang mirip, jadi kurang bagus hasilnya. Nah, untuk lead kita dapat 941. Kalau kita cek cost per lead, kita naik dari 10.500 ke 12.380. Nah, walaupun cost per lead kita naik, lead rate-nya kita naik. Misalnya kemarin di 10%, sekarang di 12%. Karena kita pengen pengen nge-filter lagi ya, kemarin konten yang kurir itu ada indikasi ternyata orang-orang yang ngisi form itu malah bukan market ideal kita, bukan penjual online, malah orang itu tetap nanya loker-loker, dan mereka iseng untuk tetap ngisi formnya seperti itu. Untuk lead MDES tadi saya sudah jelasin, di minggu ini kita masih nol activity. Nanti kalau memang ada update dari tim developer, nanti minta tolong dikabarin aja apakah kita akan lanjutkan untuk testing atau kita running lagi yang MDES itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di dashboard yang fulfillment ini masih nunggu konten ya dari tim kreatif. Ya, masih ada kebutuhan untuk konten-konten warehouse. Oke, next. Sorry, kita cek yang tanggal 23 ke 19 sampai 23 atau 5 hari terakhir. Di 5 hari terakhir ini ya, yang di 12 ribuan. Atau kalau kita cek ya di 12 ribuan itu. Nah, saya pengen nunjukin yang konten kurir kemarin jadinya naik. Nah, si image kurir ini kan yang baru ya, image kurir 2.0. Kalau kita cek 30 hari terakhir, nah si image kurir ini kemarin kita kan dapat meramaikan jadi 8 ribuan dengan lead rate-nya lumayan di 20%-an. Nah, tetapi kemarin ada kendala yang kebanyakan dia naik-naik tentang locker, jadi kita edit lagi pakai yang ini ya. Ternyata dari 8.000 kita dapat naik lah, pokoknya intinya di atas 10 ribuan, dan akhirnya saya matikan dulu karena ternyata ngefek juga setelah kita filter kata-kata kurir, sehingga orang memang tahu ketika mereka baca iklan ini layanan logistik ekspedisi seperti itu. Mereka nggak nanya-nanya, sehingga memang cost per lead-nya naik di 17.000. Oke, nah untuk yang lain sebentar. Konten-konten yang lain selain yang warehouse kita cek dulu. Kita cek yang dari murah dulu. Yang di bawah 10 ribuan masih di konten-konten yang berhubungan dengan COD. Terus masih di layanan lah, pick up, COD yang kemarin ada COD 2% dan COD 3%. Itu sih yang masih dominan. Kita dari hasil terbanyak dan masih di COD minimum. Kurir, nah ini walaupun memang tinggi, cuma cost per lead-nya ada beberapa yang lebih murah. Ini masih kita jalankan. Tapi kalau ada yang kurir yang mahal, misalnya di atas 10 ribuan, 15 ribu, atau kita cek memang nggak terlalu stabil, kita matikan langsung. Nah, kebanyakan masih yang di COD cari 3 kali, COD minimum. Nah, ini udah mulai naik juga sih, kemarin sempat 10 ribuan, sekarang di 12-13 ribu.
Nanti kita pikirkan lagi untuk kita refresh lagi konten-kontennya. Untuk angle nanti tetap sama, kita mau naikin angle COD, nanti kata-katanya kita ubah lah, angle ikan kita ubah seperti itu. Oke, itu sih dari saya. Nanti kalau ada yang belum jelas kita bisa bahas di grup. Oke, thank you semua.